Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas B Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Barat. Di sini kami akan memaparkan materi tentang peran lembaga keuangan untuk memenuhi tugas ekonomi makro yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Sabandi, SE MSI. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya Sindi Zakia Maulida dengan NIM K762404. Saya Siti Nurrohmah dengan NIM K76244057. Saya Ismail Tahujana dengan NIM K762445. Saya Nasa Khairul Fuani dengan NIM K76245052. Dan kami akan memulai memaparkan materi dengan menggunakan alat peraga berupa scrapbook. Diambil dari buku Mankyu yang berjudul Pengantar Ekonomi Makro, lembaga keuangan memiliki dua peran. Yang pertama adalah lembaga keuangan sebagai pasar keuangan. Pasar keuangan merupakan suatu lembaga di mana seorang penabung dapat secara langsung menyalurkan atau menyediakan dana kepada peminjam. Salah satu contoh lembaga keuangan sebagai pasar keuangan adalah pasar saham. Di dalam pasar saham, sebuah perusahaan dapat mengumpulkan dana untuk membangun pabrik baru dengan menjual saham perusahaan. Apa itu saham? Saham adalah kepemilikan dalam sebuah perusahaan. Oleh karena itu, saham juga merupakan sebuah klaim terhadap laba dalam suatu perusahaan. Setelah memahami apa itu pasar keuangan dan pasar saham, selanjutnya kita akan melanjutkan materi kepada pasar obligasi. Apa itu obligasi? Obligasi atau bond adalah surat utang yang menyatakan kewajiban peminjam terhadap pemegang obligasi. Singkatnya, obligasi merupakan surat hutang yang dapat mengidentifikasi kapan hutang harus dibayar atau biasa disebut jatuh tempo, serta bunga yang wajib dibayarkan. Contohnya, ketika pemerintah ingin membangun jalan tol, pastilah mereka membutuhkan dana. Untuk mendapatkan dana tersebut, pemerintah akan menerbitkan surat obligasi untuk dijual. Selanjutnya, pemerintah memiliki kewajiban untuk melunasi pinjaman terhadap pemegang obligasi. Peran lembaga keuangan selanjutnya yaitu perantara keuangan. Perantara keuangan atau financial intermediaries merupakan lembaga keuangan di mana para penabung secara tidak langsung memberikan dananya kepada para peminjam. Perantara keuangan yang pertama yaitu bank komersial. Apa sih bank komersial itu? Bank komersial merupakan perantara keuangan yang menyimpan dana atau uang dari orang-orang yang mempunyai uang banyak atau orang yang ingin menabung kemudian menggunakan dana tersebut untuk diberikan kepada peminjam yang ingin meminjamnya. Kemudian, untuk menutupi biaya operasional bank dan untuk mendapatkan laba, maka bank akan memberikan suku bunga kepada penyedia dana atau deposan dan memberikan suku bunga yang lebih tinggi kepada peminjam. Contoh kasus perantara keuangan yaitu ketika pemilik usaha seperti warung kecil ingin mengembangkan usahanya, maka akan mengumpulkan dana untuk membiayai pengembangan usahanya. Namun, tidak mungkin pemilik usaha tersebut atau pemilik warung kecil tersebut mengumpulkan dana di pasar saham dan di pasar obligasi karena akan mengalami kesulitan. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena sebagian besar pembeli saham dan obligasi akan membeli saham dan obligasi dari perusahaan yang lebih besar dan lebih terkenal. Oleh karena itu, pemilik warung tersebut akan meminjam dana ke perbankan lokal, yaitu bank konvensional. Perantara keuangan selanjutnya yaitu reksadana. Reksadana adalah lembaga keuangan yang memperjualbelikan saham kepada publik dan menggunakan keuntungannya untuk membeli saham atau obligasi. Mekanisme reksadana berawal dari individu atau perusahaan membeli saham atau obligasi kepada reksadana. Individu atau perusahaan yang ingin membeli saham atau obligasi dapat melalui reksadana. Lalu reksadana, keuntungan yang diperoleh oleh reksadana akan dibelikan kembali obligasi atau saham yang nantinya akan diperjualbelikan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.